Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 yang terdiri dari Syifa Nabila sebagai PM, Aisyah Selvira sebagai front-end developer, Mei Quincy Teguh sebagai back-end developer, dan Sandia Pamungkas sebagai UI UX designer. Pada video ini kami akan menjelaskan progres pengerjaan proyek kelompok kami pada minggu ke-12. Saya sendiri, Syifa Nabila sebagai PM, telah melakukan update pada Trello. Berdasarkan Trello ini, dapat dilihat bahwa uh, front-end developer telah membuat page detail kajian untuk POV yang satu dan juga 3 versi form edit kajian. Sementara untuk back-end-nya telah menyelesaikan pembuatan fitur untuk create kajian pada admin. Sementara itu UI UX designer-nya masih melanjutkan progres pengerjaan prototipe. Untuk detail progresnya nanti akan dijelaskan oleh ketiga teman saya. Selain itu, PM juga melakukan pembuatan project costing dan pembuatan timeline harian. Untuk project costingnya sendiri, yang sudah fix itu untuk sampai tahap yang development phase, karena untuk testing phase dan deployment phase-nya masih dalam tahap pembicaraan terkait kegiatan apa yang akan dilakukan pada fase-fase tersebut. Jadi pada timeline hariannya pun juga baru sampai yang deployment phase. Di sini deployment phase-nya sendiri memakan waktu sebanyak 81 hari. Sementara untuk perkiraannya, proyek ini memakan biaya sebesar kurang lebih 22 juta. Kemudian untuk pengerjaan kerangka acuan kerjanya, di sini sudah sampai bagian 10. Di sini saya telah merevisi beberapa kalimat pada bagian latar belakang dan lain sebagainya. Untuk SRS-nya sendiri di sini sudah fixing sekitar 65%. Kemudian untuk penjelasan detail progresnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian bagian progress backend saya sudah menambahkan fungsi untuk membuat ketika admin yang login maka akan diarahkan ke dashboard yang mana nanti admin dapat mengakses data kajian yang kemudian admin dapat membuat kajian, yaitu mengisikan form dengan cara saya menginputkan asal data, maka data akan tersimpan ke database. Tadi RR ya, namun belum sepenuhnya terjadi karena masih kekurangan pada bagian menampilkan kajiannya. Saya menambahkan beberapa root dan beberapa fungsi seperti fungsi untuk store kajian dan clear kajian ya, dan untuk bagian registernya juga menambahkan sedikit parameter agar ketika admin yang login maka akan langsung diarahkan. Ya, ketika admin saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Safira dari kelompok 24 Content Collaboration. Di sini saya akan menyampaikan mengenai progres pada mata kuliah proyek aplikasi dasar pada minggu ke-12. Untuk progres dari FS sendiri, di sini saya sudah membuat 4 halaman, di mana yang 3 halaman itu ada halaman edit dan 1 halaman adalah halaman
halaman detail kajian, tetapi halaman di detail kajian ini belum 100%, tetapi untuk editnya semua sudah selesai. Dan untuk halaman editnya, sini saya sudah membuat formnya, di mana di sini ada form untuk edit user ori. Di user ori ini sendiri itu ada judul pemateri, tempat, tanggal, deskripsi, kemudian foto, dan file yang untuk kajiannya. Jadi di sini untuk POV edit user ori, kemudian ada edit user new version. Nah, bedanya yang new version ini itu terdapat commit message di bagian bawahnya. Jadi di sini edit kajian yang new version itu ada judul, pemateri, tempat, tanggal, deskripsi, foto, file, dan juga commit message. Dimana commit message ini ada perubahan pada halaman di bagian mana, yaitu pada judul atau narasi paragraf 2, misalkan seperti itu. Tapi di sini belum bersifat dinamis, jadi hanya ngasih tampilannya saja. Backendnya belum mengedit ini commit message-nya. Kemudian ada form admin ori. Di form edit admin ori ini berisi data-data seperti judul, pemateri, tempat, tanggal, deskripsi, foto, dan juga file di kajian, seperti itu. Nah, selain 3 halaman edit ini udah selesai, ada juga halaman detail kajian, tapi untuk detail kajiannya belum selesai. Untuk detail kajiannya di bagian tabel manajemen kajian, ketika diklik view, maka akan mengarah ke detail kajian, dimana detail kajian nanti belum saya sempurnakan di bagian ini. Bakal ada edit by siapa aja, kemudian akunnya. Kemudian di sini juga nanti bakal ada button edit, download, seperti itu. Untuk minggu depan mungkin saya akan lanjutkan lagi. Untuk codingannya sendiri adalah seperti berikut. Nah, berikut adalah hasil codingannya. Jadi codingannya sudah saya bagi untuk form edit ori-nya sama seperti form-form sebelumnya pada create. Kemudian hanya bedanya di edit user NV ini ada menambahkan codingan commit message-nya seperti itu, dan form edit user ori juga, admin ori juga seperti itu. Kemudian untuk halaman detail kajiannya juga sudah saya sendirikan. Ini seperti ini codingannya. Nah, jadi itu tadi progres FE pada minggu ke-12 ini. Untuk minggu depannya lagi saya akan membuat beberapa halaman, melengkapi beberapa halaman seperti detail kajian, itu ada 3 POV. Kemudian nanti bakal saya fungsikan lagi search-nya, kemudian bakal finishing halaman dashboard admin ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sedikit pemaparan dari laporan progres UI. Untuk pada minggu ini, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, melanjutkan bagian prototyping. Karena bagian sebelumnya prototyping udah jalan, di sini melanjutkan yang kemarin sudah dijanjikan, yaitu pada bagian form. Pada bagian kemarin kan member kan baru sampai pada bagian ini, kita terakhir sampai ke profil. Nah, habis ke profil ini kan masih ada satu fitur lanjutan dari member, yaitu adalah filling, create, upload, dan jadi CRUD-nya dari kajiannya. Nah, di sini jadi buat masalah CRUD, tapi untuk delete belum termasuk. Ini baru create read bukan termasuk ya, dan kemudian upload. Jadi di sini ada pertama itu ada pada bagian sini pertama ada ini adalah create.
Untuk kalau create sebenarnya cuma pada bagian profil itu bisa ada create. Sebenarnya ada karena create tersendiri untuk bagian tiap user ya. Modelannya kayak di Instagram itu create bisa dari halaman profil. Tapi kemungkinan nanti kalau ada perkembangan mungkin pada halaman bagian kajian bisa ditambahkan fungsi tombol aksinya. Sementara hanya pada bagian profil, kemudian pada fillingnya, pemasukannya, kemudian langsung penampilannya. Ini gambarnya salah itu. Untuk penampilannya adalah tampilan yang tanpa edit. Jadi adalah tampilan original. Ya itu nanti alurnya masih di. Ya harusnya tampilannya yang original. Sementara itu untuk bagian upload, upload ini terkhususkan itu untuk pada bagian editing. Jadi user lain itu berusaha untuk mengedit kajian orang lain kan. Ya, jadi pertama mulainya itu pada bagian kajian original milik orang, kemudian kita bisa lanjut ke upload, kemudian ini termasuk ke dalam form upload di mana ada tambahan yaitu commit message, kemudian dimasukkan dan nantinya akan menghasilkan yang sebelumnya tadi, yaitu tampilan dengan commit message hasil dari upload. Ya, jadi nanti hasilnya adalah berupa seperti berikut. Tergantung perubahan, karena untuk MVP kali ini belum ada kayak langsung deteksi apa perubahannya, karena itu kemungkinan untuk lanjutan. Kemudian ada satu lagi adalah untuk pada bagian create untuk admin. Untuk create untuk admin sendiri sebenarnya bisa nggak dimasukkan pada alur ini, bisa saja dimasukkan pada bagian alur pada bagian admin, tapi untuk sementara masukkan ke sini saja. Ini kita hanya masuk ke klik button create, lanjut ke edit kajian yang dimasukkan, kemudian akan langsung lanjut. Untuk nanti mungkin bisa saja menambahkan fungsi lanjutan pada tiap fungsi akses admin, contohnya seperti delete akun atau sebagainya. Tapi itu untuk kelanjutan. Kemudian yang mungkin to do pada minggu ini kan karena kemarin pada PDPL ada feedback dan kami mendapatkan beberapa feedback, itu salah satunya adalah keperluan button back pada beberapa bagian. Jadi ada kelompok lain yang mau mengomentari tentang tombol back. Jadi ada beberapa halaman itu kan belum ada tombol back, seperti kayak pop up dari halaman utama kemudian kita klik button terus menampilkan halaman lain, contohnya seperti form ya. Jadi pada bagian form sekarang semuanya telah diberikan tombol back. Kemudian untuk bagian beberapa fitur lain juga nanti akan diberikan back untuk menunjang feedback tadi karena dirasa cukup rasional. Untuk yang lain mungkin ada beberapa bagian halaman yang layoutnya sedikit dipertanyakan keabstrakannya dan terlalu banyak konten dalam satu halaman, tapi itu masih dalam tahap pendiskusian nantinya karena belum tentu masuk ke dalam to do edit perubahan. Ya, mungkin hanya itu saja dulu yang bisa dibahas. Mungkin perkembangan lain adalah dari komponennya, penambahan animasinya ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk progressing-nya minggu ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok 24. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.